Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hadis-hadis terkait dengan ibadah. Yang pertama, anjuran beribadah sesuai kemampuan. Yang kedua, dalam ibadah yang penting rutin. Yang ketiga, larangan ibadah secara terus-menerus. Yang keempat, beribadah secara berlebihan melemahkan tubuh. Yang kelima, tiada hari tertentu untuk perbanyak ibadah. Baiklah, kita simak satu persatu. Anjuran beribadah sesuai kemampuan. Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka mengerjakan amal ibadah, maka beliau menyuruh yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak seperti engkau, sebab sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian." Seketika wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerah, menandakan beliau marah dan bersabda, "Sungguh orang yang paling bertakwa dan yang paling mengetahui tentang Allah di antara kalian adalah aku." Hadis riwayat Bukhari. Anjuran beribadah sesuai kemampuan. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Nabi Muhammad datang untuk menggilirnya. Pada saat itu, Aisyah sedang bersama seorang wanita. "Siapakah wanita itu?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, dia adalah penduduk Madinah yang paling banyak ibadahnya. Dia tidak pernah tidur malam," ungkap Aisyah. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah ibadah menurut kemampuan kalian. Demi Allah, dia tidak akan bosan, sehingga kalian sendirilah yang bosan." Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang dikerjakan secara terus-menerus. Riwayat 5 ahli hadis kecuali Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa kita tidak diperbolehkan ibadah secara berlebihan hingga tidak tidur malam. Sebab ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, rutin, berkelanjutan, walaupun sedikit. Misalnya, sholat duha, cukup 2 rakaat saja, tetapi dilakukan setiap hari. Atau sholat tahajud, sebanyak 2 rakaat saja, tetapi dilakukan setiap malam. Demikian juga dengan ibadah membaca Al-Quran. Harus dilakukan rutin setiap hari. Walaupun yang dibaca hanya 1 ain atau ruku. Dalam ibadah,
Yang penting, rutin. Aisyah mengemukakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Yang terus-menerus dilakukan, sekalipun sedikit. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Sahihun dan Tirmizi. Larangan beribadah secara terus-menerus. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, serta menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan golonganku." Hadis riwayat Sahihun dan Nasa'i. Suatu ketika, beberapa orang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar jawaban Aisyah, para sahabat itu beranggapan bahwa ibadah yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu enteng. Lalu sampailah berita tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sebagaimana hadis yang tersebut di atas. Beribadah secara berlebihan melemahkan tubuh. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Aku mendengar berita bahwa engkau senantiasa sholat sepanjang malam dan selalu berpuasa di siang harinya." "Ya, aku mengerjakan hal tersebut," jawab Abdullah ibnu Amr. Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, jika engkau mengerjakan hal itu, niscaya matamu mengantuk dan tubuhmu lemah. Sungguh, engkau berkewajiban memenuhi hak tubuhmu dan keluargamu. Karena itu, berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah." Hadis riwayat Sahihun. Tiada hari tertentu untuk perbanyak ibadah. Aisyah radhiyallahu anha menginformasikan bahwa ia pernah ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan hari-hari tertentu untuk memperbanyak ibadah? Tidak, tegas Aisyah. Amal ibadahnya dikerjakan secara terus-menerus. Bahkan seseorang di antara kalian pasti mampu mengerjakan ibadah yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat 3 ahli hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.